ini dinginnya itu sangat berbeda, Mel. Merinding, saya merasakan merinding yang luar biasa di tempat ini. Dan saya yakin pemirsa di rumah pasti merasakan apa yang kita rasakan dari tempat ini. Karena emang sebenarnya tempat ini menyimpan misteri dan beberapa kejadian yang terjadi itu ulah dari manusianya, bukan dari sosok goibnya. Oke, karena setiap tempat yang menyimpan kejadian-kejadian tragis itu tidak selalu dikarenakan oleh goib justru, Mel. Justru yang paling ditakut itu manusia sendiri ya? Manusianya sendiri. Jadi tolong ya buat pemirsa di rumah, khususnya pemirsa Kisah Tanah Nusantara, jangan apa-apa dilibatin dengan goib. Ada yang bunuh diri, oh mungkin itu bisikan dari bisikan goib. Belum tentu, karena manusia itu punya trauma, punya sakit hati, sampai hilang akal dan melakukan hal nekat yang merugikan dirinya sendiri, bukan keluarganya. Aku merinding banget di sini. Ya. Aku mual. Sosok anak kecil yang dari bawah itu dari tadi ngikutin ke atas mulu. Dan sosok yang saya cari, Mel, itu ada di lantai ini, tapi dia hilang-hilang. Dan tinggalnya itu ternyata tidak di tempat ini, tidak di lantai ini maksudnya, tapi dia di jendela lantai 2. Dia yang sering menunjukkan kepalanya di jendela. Mungkin ada berita yang beredar di masyarakat, arwah gentayangan dari sosok wanita yang bunuh diri. Sebenarnya itu kan arwahnya, tapi korinnya. Ya, karena wanita ini meninggal dengan kondisi menyimpan emosi, kesedihan, kekecewaan, dan sakit hati, bahkan dendam. Dan nyangkut di sini. Kalau untuk diseberangin juga agak sulit karena dia sudah terkontaminasi dengan energi, sosok-sosok energi negatif yang ada di sekitarnya. Kamu mau ngulik lebih dalam? Pengen tahu lebih dalam? Mungkin saya akan melakukan astral projection untuk kita bisa mengulik lebih dalam. Ada apa sih sebenarnya dengan tanah ini? Saya justru penasaran dengan tanah dari bangunan ini. Ada apa? Karena ini kan bangunan dibangun di pinggir jalan, bukan masuk-masuk ke dalam. Dan di sekitar ini pemukiman penduduk. Penduduk ya, penuh ya. Penuh. Kenapa? Pasti ada misteri yang belum terungkap sebenarnya dari tempat ini. Boleh minta kru satu cewek? Ya. Minta kursi ya, boleh? Kursi sama lilin. Kak, Kak Caca sekarang lagi ada di mana?
Saya berada di satu lahan kosong, basah. Di bawahnya ini basah banget. Kaki saya tuh basah. Aku penasaran Kak, ini kan tempat rame ya, terus di pinggir jalan gitu, dan kayak sebuah apartemen gitulah. Harusnya kan rame. Kenapa ini di sini tuh sepi gitu, nggak ada penduduk sama sekali yang kesini? Itu rawa-rawa. Dan ada satu kejadian di mana tempat ini dijadikan tempat pembuangan mayat. Sebelum ini jadi apartemen itu, ini rawa. Ini rawa. Dan pernah ada kejadian mayat dibuang di sini. Terus ini sejak kapan ada penghuni di sekitaran sini? Kalau tadi kita jalan itu, aku merasa kayak ada sosok pria yang teriak kenceng banget di telinga. Itu siapa Kak? Ada yang tertinggal, yang mengakibatkan tempat ini, bahkan tanah ini dibangun apapun itu tidak akan pernah berhasil, dan mengundang sosok-sosok dari luar untuk datang ke tempat ini. Sosok-sosok itu berada di sini aja atau ada di sekitar di luar sini? Di sini dan di luar. Kalau tadi dilihat, aku ada merasakan feel yang sedih banget. Yang tadi aku nangis, itu aku penasaran kenapa aku nangis. Ada sosok apa di situ? Ada sosok wanita, umurnya sekitar 20-an. Tinggi badannya 166 cm. Rambutnya panjang hitam. Dia mentransfer rasa ke kamu dan dia mau bercerita. Ya, aku ngerasain apa sosok itu lagi kumpul di sini. Ada di depan saya, di jarum kanan, di jarum, di angka jarum jam, angka 10. Aku baru pertama kali, jujur aku baru pertama kali banget ikut penelusuran hantu kayak gini. Dan feel yang aku dapat dari awal, aku pas pada saat pembukaan tadi aku udah merinding ya, ada sesak napas di dalam diri aku juga. Dan ketika aku masuk, awal-awal tuh auranya udah gak enak, lembab dan bau yang sangat menyengat seperti bau bangkai gitu. Tapi aku lanjutin. Dan setelah itu pada saat di ruangan pertama itu aku pusing, mual, terus sesak dada aku. Aku emang nggak bisa ngelihat sosok itu, tapi aku bisa merasakan adanya sosok itu di daerah sekitar aku.
ngerasain sakit hatinya. Aku juga ngerasain panas kayak pas lagi kesel sih. Kak, kenapa aku ngerasa sedih banget? Sebenarnya apa yang dia lakuin sama aku, Kak? Dia cuma mentransfer rasa dan ingin bercerita karena kamu pernah mengalami hal yang serupa. Bahkan ibu kamu. Tolong. Dari mana ini? Kenapa? Ada yang perlu dibantu? Kenapa? Yuk. Siapa itu? Siapa itu? Boleh. Aku ngerasa di sini sedih banget kamu. Sebenarnya apa yang terjadi sama kamu? Apa yang mau kamu sampaikan? Aku juga baru tahu ternyata dunia seperti ini itu sama seperti dunia kita juga. Mereka melakukan hal-hal yang sama kayak kita. Ada suara air seperti orang mandi, ada suara teriakan, ada anak-anak kecil. Itu yang aku rasain. Dan puncaknya adalah ketika di lantai 4 tadi, aku berasa bener-bener feel aku tuh di situ. Aku ngerasa sedih yang mendalam banget tanpa alasan ya. Aku nggak tahu kenapa aku kayak gitu. Padahal sebelumnya aku belum pernah merasakan kayak gitu. Tapi kali ini aku bisa merasakan feel dari mereka, dari salah satu penghuni di sini. Kakak bilang kalau dia ngikutin aku. Kenapa dia ngikutin aku? Punya cerita yang sama hampir mirip. Dan ada apa sama mama kamu? Aku merinding. Karena aku dengar suara tangisan mama kamu loh. Sakit banget deh dengernya. Mama kamu nangis di kamar. Terus nangisnya tuh pilu banget, sakit banget. Iya. Gak usah diceritakan, itu privacy. Tapi dia bilang kamu tuh gak sendiri, karena kamu tuh selalu merasa kamu sendiri. Mels. Iya, benar. Gitu. Jadi kamu merasa kamu sendiri, kamu juga selalu merasa kamu sendiri, dan kamu selalu merasa kok gue kurang beruntung ya, gue nggak minta loh untuk dilahirkan. Iya. Karakter yang tadi juga kayak gitu. Karakter yang tadi itu dia disalahkan, dia konflik sama ibunya, tapi nggak separah kamu. Oke. Intinya sosok yang tadi memang ngikutin itu
ada cerita yang tidak tersampaikan. Kadang ada sosok yang datang menunjukkan eksistensinya tuh bukan untuk mengganggu loh, tapi ada mungkin dia pengen cerita atau dia pengen apa ya, kita tuh merasakan apa yang dia rasakan. Gue tuh begini loh dulunya, gue tuh begini loh gitu. Jadi memang tidak semua sosok-sosok yang memperlihatkan dirinya itu konotasinya lo mengganggu, lo jahat, nggak seperti itu gitu. Jadi buat Mels dan kamu jangan pernah merasa sendiri kalau ada masalah, cerita, karena ketika kamu pendam sendiri mental kamu yang kena. Kalau mental kamu yang kena, hati kamu sedang kosong, ada setan lewat, kamu akan melakukan hal-hal yang di luar dari pikiran normal kamu. Alasan sosok itu nempel ke aku ya karena mungkin ada sesuatu yang sama ya yang dia alamin sama aku. Dulu aku pernah dikecewain sama kekasih aku, hampir menikah juga, ternyata aku diselingkuhin, dan ada juga pikiran-pikiran yang membuat aku tuh ingin membunuh diri gitu. Oke, kesimpulan dari bangunan ini adalah memang dari tanahnya itu menyimpan satu kejadian yang cukup tragis. Saat saya tadi keluar, flashback, saya tiba-tiba ada di rawa-rawa, banyak banget pepohonan kecil, terus tiba-tiba ada satu tragedi kejadian pembunuhan massal, dan itu dibuang di tempat ini. Saat tempat ini ditimbun, banyak tulang belulang yang tersimpan Di bawah. di tanah ini. Tadi kita menemukan seperti pesugihan, ya. Sebenarnya tempat ini enggak memberikan apapun itu. Bahkan ada yang minta togel di sini. Enggak memberikan apapun. Karena kalian datang ke tempat yang salah. Bagaimana Mels perasaannya? Cukup menegangkan dan baru pertama kali sih aku kayak gini. Tapi Pertama kali. Ya itu yang paling aku rasain itu tadi pas di bawah itu. Yang pertama aku pas kakak cerita ada sosok anak kecil yang tangannya patah, itu aku ngerasa sedih banget. Dan kedua tuh yang sosok perempuan yang tadi, itu benar-benar nyentuh aku banget. Aku nggak tahu kenapa, tapi semoga aja dia tenang ya. Tenang. Oke, Mels juga jangan pernah merasa sendiri. Kamu juga jangan pernah merasa sendiri. Oke. Sebenarnya bangunan ini begitu angker seperti cerita yang beredar. Dan saya akan membawa pemirsa Kisah Tanah Nusantara ke tempat-tempat yang lebih menarik dan lebih banyak menyimpan misteri. Saksikan saya, Caroline, di Kisah Tanah Nusantara.